Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Gusti Wibowo dengan NIM 3 digit terakhir 032. Saya dari kelas praktikum B TRO 2024. Di sini saya ingin buat video tutorial untuk tugas 6 yang mana kita akan membuat yang fokus materinya tentang sheet metal. Sebelumnya mungkin kita akan melihat apa itu sheet metal. Jadi sheet metal itu adalah cara kita mendesain atau merancang sebuah plat benda untuk dibentuk atau dibengkokkan agar menjadi sebuah part atau bentuk yang kita inginkan. Ini seperti ini contoh-contohnya. Dan untuk soal yang akan kita kerjakan, di sini ada soalnya dan saya sudah mencobanya dan ada bentuk jadinya. Bentuk jadinya kurang lebih seperti ini. Mungkin kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Masuk. Kita masuk ke tutorial. Oke, di sini saya sudah membuat file baru. Lalu kita langsung saja mulai. Kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini bentuknya seperti ini dan untuk question number 1 kita masukkan dulu ketentuan-ketentuan yang ada di sini, yaitu part materialnya adalah aluminium 1060 alloy. Kita masukkan dulu materialnya. Play. Lalu kita bisa langsung masuk ke sketchnya. Pertama kita pilih plannya adalah top plan. Setelah itu, mungkin sebelum itu kita bisa masukkan equation yang ada di sini dulu. Yang pertama itu A-nya di sini diminta 180, B-nya 100, 190, B-nya 100, lalu C-nya itu 50 dan D-nya 15, D-nya 12. Ini sudah masuk semua equation-nya, lalu kita klik OK. Kita bisa lanjut buat sketch-nya. Sini kita buat persegi panjang dulu. Kita klik OK. Kita lihat ukurannya di sini. Di sini untuk panjangnya adalah A dan lebarnya B. Kita masuk ke smart dimension. Yang ini A, yang ini A, kita masukkan A, kita oke. Kita sebelah sini B, kita masukkan B, kita klik oke. Nah, di sini sudah masuk panjang dan lebarnya. Setelah itu kita bisa masuk ke sheet metalnya. Sheet metal kita klik bagian base, flange atau tab. Nah, fitur ini digunakan untuk membuat besi plat datar dan untuk dasar awal dari sheet metalnya. Kita lihat lagi di question. Di sini ada sheet metal thickness atau ketebalannya yang kita bisa masukkan di bagian sini, sheet metal parameters. Ini sudah 1,2 sesuai dengan apa yang ada di sini. Kita klik OK. Bisa dilihat di sini jika kita measure ukurannya sudah benar. Ukurannya sudah 1,2. Kita keluar. Kita lihat lagi desainnya. Di sini ada plat besi di samping-sampingnya atau tekukan. Kita masukkan tekukannya. Masuk ke fitur sheet metal lagi. Kita klik bagian sini edge flange. Lalu kita klik bagian mana yang mau kita tambahkan. Kita bisa klik bagian sini, atas, dan bagian sisi sebelahnya. Setelah itu kita lihat di sini tingginya adalah C. Masukkan dulu di sini C. Sini C. Lalu untuk ini di sini
sini di question tuh ada ketentuan inner band radius 1 mm, yang mana di sini sudah 1 mm inner band radiusnya. Lalu kita klik OK. Nah, inner band radius akan mengukur bagian lekukan sebelah sini untuk kita menemukan sebuah benda. Mungkin kalau misalnya kita lebih detailnya, kita bisa measure di sini untuk melihat. Nah, di sini radiusnya 1 mm, sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, ada juga ketentuan untuk kita lihat desainnya. Di sini A dan B itu ukurannya adalah bagian terluar dari plat tadi. Jadi tekukan kita bisa lihat itu. Nah, tekukan kita ini tidak boleh melebihi. Jadi kita harus menentukan posisi yang pas tanpa melebihi bagian dasar tadi, A dan B tadi, ukuran tadi. Kita klik yang bagian paling kiri ini, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah jadi sesuai ketentuan. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi sheet metalnya sama menggunakan edge flange, tapi di sini kita akan buat 3, yaitu sebelah bagian kanan, kiri, dan bawah. Kita bisa add, kita tambahkan di sini, dan di bawah. Lalu untuk bagian sisi sebelahnya juga kita tambahkan. Sudah. Setelah itu kita lihat ketentuannya di sini. Untuk bagian sini ada ketentuan dari jarak. Nanti jarak di sini yaitu 0,5. Di sini ada 0,5, sini sudah sesuai 0,5. Setelah itu ininya masih sama, tidak boleh melebihi plat yang tadi, ukuran A dan B tadi. Lalu setelah itu ada ukuran ketebalannya untuk bagian sininya. Ketebalan bagian sini ini adalah D, kita masukkan D. Oke, sudah sesuai D tadi 15. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita bisa lihat di bagian ujung sini ini masih belum terpotong rapi, tidak sesuai dengan apa yang ada di desain sini. Jadi untuk memotong ini kita bisa mengedit lagi fiturnya, atau tadi kita bisa langsung masukkan sebenarnya. Di sini ada flange position. Nah, di flange position ini ada trim set bands. Ini gunanya untuk memotong bagian-bagian yang kita inginkan tadi. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasilnya akan jauh lebih rapi. Seperti ini nanti hasilnya. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke desainnya. Apa yang harus tambahkan? Kita bisa menambahkan mungkin bagian lingkaran terlebih dahulu. Sebelah sini. Kita bisa masuk ke sketch lagi, lalu kita buat lingkaran. 3 lingkaran di sini. 2 dan juga sini 1, 3. Lalu kita klik OK. Kita lihat ketentuan-ketentuan ukurannya. Di sini ada ketentuan ukuran untuk jarak ini dari tengah sini ke atas. Sebenarnya mungkin kita bisa kasih relasi agar mereka sama bentuknya, equal. Lalu kita klik OK. Kita beri ini ada ukuran diameter mereka, diameternya 4. Kita beri sini 4. Setelah itu ukuran untuk jarak mereka yang awal tuh ada 10, jarak dari tengah sini, dari tengah ke atas ini adalah 10. Lalu ada jarak lagi, ini sekitar 6 atau 9. Nanti kita coba dulu. Dari sini ke sini. Ini mungkin 9. Ya, mungkin sekitar 9 sesuai sama ini. Terus untuk bagian sebelah samping sini coba kita kasih relasi agar lebih mudah.
akselerasi horizontal. Berarti kita harus menambahkan semua dimension yang sama. Berarti jarak dari sini ke sini awalnya ini 9. Nah udah, kita klik OK. Lalu lingkaran yang bawah kita juga beri semua dimension dari sini ke sini 50 sampai 50 dan 9 untuk jarak dari tengah 50. Tadi kita berulang dimensinya di sini ke bawah terus kita 9. Oke, ini sudah fully define. Lalu kita masuk ke features, lalu kita extrude cut mereka. Kita pilih yang true all agar dia terlubang satu belakang. Kita bisa lihat di sini bagian depan dan bagian belakangnya sudah terlubangi. Lalu kita lanjut membuat bagian lubang pada sisi tengah, karena ini di sisi sebelah kanan, jadi kita bisa balik dulu ke originalnya normal tuh. Lalu kita masukkan berarti di sebelah sini. Sini adalah sebelah kirinya. Kita buat desainnya sesuai dengan ini. Kita buat bentuknya. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Ini sudah horizontal. Ini kita hapus dulu relasinya. Ini nanti akan equal dengan ini. Lalu yang sini juga akan equal. Yang sini juga akan equal. Atas dan bawahnya juga kita kasih equal. Kita lanjut kasih smart dimensionnya, sama jaraknya mungkin dari sini ke bagian terluarnya. Di sini 30. Lalu kita beri jarak lagi untuk bagian atasnya, di sini 20 dari titik ini ke ini. Itu 20. Lalu untuk bagian tengahnya sini ukurannya adalah 15. Ini terlebih dahulu kita rapikan agar bentuknya lebih terlihat. Untuk ketebal sisi miringnya kita juga beri di sini 2,5. Setelah itu bagian samping-samping sini ini adalah 30 dan 40. Ini 30. Lalu samping atas bawahnya ini 40. Dan untuk ukuran sininya juga kita kasih ukuran yaitu 5. Kita coba ukuran sini ke bagian terluar dari bawah ini 30. Nah ini sudah fully define. Kita bisa langsung extrude cut saja. Extrude cut, kita pilih yang blind saja. Terus kita bisa pilih di sini nih, kita centang bagian link to thickness agar dia terpotong sesuai dengan ketebalan yang tadi kita beri. Lalu kita ceklus saja di sini. Nah ini sudah terlubangi semuanya. Ini sudah sesuai desain. Kita lihat sesuai desain. Lanjut kita masuk ke mass propertiesnya. Gramasinya adalah 125,60. Kita bisa cek 125,60. Ini udah sesuai.
Untuk selanjutnya, untuk tugas nomor 2, kita bisa lihat di sini kita hanya perlu mengganti dari equation yang sudah kita apply tadi. Kita bisa langsung masuk di sini, kita bisa set equationnya di sini. Nah, ini kita ganti yang A yaitu 200, yang B 110, C itu 40, dan D nya 18. 40, 18. Oke, kita klik oke. Kita lihat di sini gramasinya adalah 133,37 dari Mas Property. Ini sesuai 133,37. Oke, untuk nomor 3 ini kita diminta untuk menambahkan k faktor dan membuatnya menjadi flat. Dan yang kita pakai adalah question number 1. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu k faktor. Untuk question number 3 itu kita diminta untuk menambahkan k faktor 0,4 dan membuatnya menjadi flat. Dan yang kita pakai adalah tadi question number 1 yang A-nya itu 180. Mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu k faktor. Nah, k faktor adalah penjelasan. Nah, untuk nomor 3 ini kita diminta untuk menambahkan k faktor 0,4 dan membuatnya menjadi flat, lalu mengukur bagian sisi lebarnya. Nah, kita juga menggunakan question number 1 yang A-nya adalah 180. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu k faktor. K faktor itu mungkin penjelasannya seperti ini. Ketika kita melengkungkan sebuah benda, lengkungan sebelah sini itu akan ada bagian yang mengalami compression dan tension atau tegangan. Terus jika kita membuatnya menjadi flat, maka bagian sini tidak mungkin sesuai dengan radius yang tadi kita masukkan. Mau radius ini 1 dan radius ini akan berbeda ketika kita lakukan. Nah, k faktor itu membantu untuk agar panjang sebelah sini itu lebih sesuai atau lebih akurat dengan yang kita inginkan. Nah, ini untuk rumusnya. Rumus k faktor untuk mengetahui titik tengah dari tension dan compression. Ini sebenarnya bisa kita masukkan rumus atau kita masukkan langsung di SolidWorks. Langsung kita coba saja menggunakan yang pertama itu 12560. Nah, yang pertama kita perlu mengubahnya menjadi bentuk flat. Caranya kita masuk sheet metal, lalu di sini ada flatten. Kita pencet saja dulu yang flat. Nah, ini sudah menjadi flat. Setelah menjadi flat, nah yang tadi bagian-bagian yang tertekuk itu diatur dengan k faktor agar tekukan dia itu sesuai dengan apa yang kita mau atau akurasinya itu sama. Dan untuk men-set k faktornya itu kita bisa masuk ke sheet metal yang bagian bawah. Kita edit features. Nah, di sini ada ini k faktor. Di sini kita bisa setting k faktornya ke yang tadi dimasukkan yaitu 0,4. Kita masukkan di sini 0,4. Kita klik OK. Lalu kita klik OK di sini. Nah, ini k faktornya sesuai. Setelah itu kita tinggal mengukur bagian sampingnya. Seperti ini. Kita masuk ke evaluate, lalu kita masuk ke measure bagian sini, garis yang tepi sini. Nah, ini 19585. Kita lihat di
Contohnya apakah sesuai? Di sini sesuai 195,85 beratnya. Mungkin itu untuk question nomor 3. Kita bisa lanjut ke question nomor 4. Untuk nomor 4 kurang lebih sama, tapi ini kita menggunakan ukuran yang A-nya itu 200 atau question number 2. Nah, untuk K faktornya juga berbeda. Di sini 0,32 K faktornya. Kita bisa langsung coba di yang 1337. Nah, di sini kita bisa membuat flat dulu sama seperti tadi sheet metal lalu flatten. Setelah itu ini sudah ada garis lebarnya. Lalu kita setting untuk K faktornya, edit features. Nah, di sini sudah sesuai K faktornya, yang diminta itu 0,32. Ini K faktornya sudah sesuai. Lalu kita klik OK. Kita cek di sini menggunakan evaluate, lalu kita measure bagian tepi sini. Ini 185,55 mm. Coba kita cek. Sudah tepat 185,55 mm. Mungkin sekian untuk nomor 4. Kita bisa lanjut ke nomor 5. Oke, untuk pertanyaan nomor 5 ini kita diminta menambahkan bounding box area dan menggunakan parameter yang sama dengan pertanyaan di nomor 4, itu dengan K faktor 0,32. Kita masuk saja ini partnya dengan K faktor 0,32. Setelah itu untuk menambahkan bounding box kita bisa masuk ke reference geometry, lalu kita di features ya, di features kita masuk reference geometry, lalu kita masuk ditambahkan ini bounding box. Lalu kita klik saja base width atau bisa custom plane. Kita klik di sini custom plane juga bisa. Kita klik saja base width. Lalu kita klik OK. Nah, fungsi bounding box di sini untuk menentukan seberapa panjang atau lebar pada suatu material yang akan kita buat. Jadi kita dapat menentukan berapa kebutuhan material kita menggunakan bounding box ini. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa masuk ke ini. Di sebelah kiri sini ada cut list, lalu kita klik segitiga kecil di kirinya. Di sheet kita klik kanan, lalu klik properties. Nah, di sini kita agar gampang melihatnya kita bisa masuk ke properties summary. Setelah itu di sini pilih bounding box area. Nah, di sini sudah ada ukurannya 42.963,25 sekian. Kita cek dulu di sini. Nah, ini sesuai. Jadi kemungkinan bahan yang kita butuhkan ya sebesar ini. Oke, ini pertanyaan terakhir nomor 6. Kita diminta menambahkan sebuah hem di sini pada sisi sini, bagian yang menjorok ke dalam. Nah, fungsi hem adalah untuk merapikan tepi agar tidak lancip atau ya untuk merapikan. Hem juga bisa digunakan agar mempermudah proses assembly. Di sini ada using the parameters given in question 4. Berarti kita menggunakan part yang digunakan pada question number 4. Kita bisa langsung masuk saja ke SolidWorks. Lalu kita hapus dulu bagian ini yang lingkaran tepi sini, kita klik dulu ya. Yes, kita sketchnya juga hapus juga. Yes, setelah itu kita masuk ke sheet metal. Nah, di sini ada hem. Kita masukkan saja satu hem di sini. Lalu kita atur jarak yang dimau. Di sini gapnya 10, kita atur di sini 10, ini sudah 10. Lalu gapnya di sini 1. Nah, di sini sudah 1 juga. Setelah itu kita edit tepinya karena di sini diminta jarak 2 mili dari kanan dan kirinya. Kita bisa langsung masuk.
Setelah itu kita beri jarak, ini kita geser, setelah itu kita smart dimension. Ini kita kasih jarak 2, setelah itu karena juga kita kasih jarak, kita keluar dulu dari smart dimension, masuk lagi smart dimension. Di sini kita kasih jarak 2, setelah itu kita bisa klik selesai. Kita cek dulu, di sini sudah ada jaraknya, tapi di sini masih ada bagian yang tidak rapi, jadi kita bisa rapikan dulu. Kita bisa setting di edit features, lalu untuk custom relief type-nya kita pilih yang tiers, lalu kita pilih yang bagian kiri ini, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah lebih rapi tanpa lubang yang tadi. Lalu untuk sisi sebelahnya kita bisa mirroring. Kita cek dulu plan mana yang cocok. Right plan bisa, kita langsung masuk saja ke mirror, di fitur mirror. Sini kita mirror, terus mirrornya kita beri yang hand. Nah, ini sudah ada previewnya di sini, yang bagian sini. Kita klik saja OK. Nah, ini sudah sama, jaraknya juga sudah ada 2. Ini sudah sesuai. Kita cek masanya, forward property 183,13. Kita cek di sini. Nah, ini sudah sesuai 138,13. Sesuai sudah. Mungkin sekian video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.